Pemeriksaan ekstraoral adalah pemeriksaan yang dilakukan di daerah di sekitar mulut bagian luar, meliputi kepala, wajah, mata, bibir, sudut mulut, kulit wajah, kuku jari tangan, kelenjar limfe servikal, kelenjar saliva, kelenjar tiroid, dan TMJ. Bentuk wajah. Bentuk wajah pasien diperiksa dengan cara visual. Operator berdiri di depan pasien dan melihat bentuk wajah, apakah simetris atau asimetris. Kuku kulit. Adanya perubahan atau kelainan pada kulit di wajah atau tangan dapat dipakai sebagai petunjuk adanya kelainan atau penyakit. Lesi yang primer atau sekunder dapat terjadi pada kulit muka, misalnya pada infeksi herpes. Kulit juga dapat menjadi indikasi kondisi sistemik. Kuku yang bergelombang atau pucat dapat menjadi salah satu tanda pada pasien anemia. Mata. Observasi daerah mata dan mukosa konjungtiva. Inspeksi dengan cara menarik kelopak mata bagian bawah. Lihat apakah ada kemerahan, pucat atau lesi atau kelainan apapun. Infeksi atau abses pada gigi rahang atas dapat menyebar ke mata, menyebabkan pembengkakan atau konjungtivitis pada mata. Sklera harus berwarna putih dan bersih, tidak merah atau kuning. Konjungtiva harus sehat dan tidak anemis. Kelenjar limfe. Kelenjar limfe memiliki makna klinis, yakni mereka menjadi meradang atau pembesaran pada berbagai kondisi, yang dapat berkisar dari gangguan ringan seperti infeksi tenggorokan hingga yang mengancam hidup seperti kanker. Semua nodus submental, submandibula, aurikular posterior, dan cervical harus dipalpasi bergantian. Vertebra cervicalis harus dipalpasi dan gerak leher harus diperiksa dalam gerakan lateral dan rotasi. Memeriksa kelenjar limfe di rahang bawah dengan cara meraba menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan dengan lembut menyusuri dari belakang telinga ke submandibula sampai ke arah depan atau dagu untuk menemukan adanya pembesaran kelenjar limfe. Saliva. Dua kelenjar saliva mayor dapat dipalpasi secara ekstraoral, yaitu kelenjar submandibular dan parotis. Kelenjar submandibular berada di median dari batas inferior mandibular, di fosa submandibular yang dangkal. Kelenjar parotis berada tepat di anterior dari inferior telinga, lateral dari ramus dan meluas ke posterior ke otot sternomastoideus. Bibir. Pemeriksaan bibir dilakukan dengan mengamati ukuran, bentuk, warna, dan tekstur permukaan. Bibir diperiksa secara visual dan palpasi. Palpasi dengan ibu jari dan telunjuk. Pemeriksaan visual dapat memperlihatkan adanya pembesaran unilateral atau bilateral pada bibir. Tekan dengan lembut bibir untuk merasakan apakah keras, lunak, atau ada fluktuasi. Tepi vermilion harus diperiksa warna, tekstur, dan fisurnya. Vermilion border seharusnya halus dan lembut. TMJ. Operator berdiri di belakang pasien, lalu palpasi daerah lateral kondilus mandibular secara simultan. Tekan kulit di daerah anterior dari permukaan eksternal telinga dan inferior dari arcus zygomaticus dengan menggunakan jari tengah, sambil pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup rahang. Rasakan kepala kondilus bergerak saat pasien membuka dan menutup mandibular, dan menggerakkan mandibular ke samping. Selain itu, rasakan kondilus saat pergerakan lateral untuk melihat apakah ada perbedaan pergerakan saat bergerak ke kanan dan kembali ke kiri, ke posisi awal pada gerakan rahang ke kanan. Lalu periksa saat bergerak ke kiri. Palpasi permukaan posterior kondilus dengan meletakkan jari kelingking masing-masing di permukaan meatus auditorius externus dan tekan ke depan. Rasakan permukaan posterior kondilus saat pasien membuka, menutup, dan menggerakkan mandibular ke lateral. Tiroid. Kelenjar tiroid diperiksa dengan cara pasien diminta duduk. Pemeriksa berada di belakang pasien, kemudian raba dengan jari-jari kedua tangan. Amati gerakannya saat menelan, simetris, irregular, yang dalam kondisi normal akan tidak terlihat dan tidak teraba.